Peristiwa tahun 1965 meninggalkan luka yang mendalam bagi Indonesia. Apa yang bermula sebagai upaya kudeta yang kacau dengan cepat berubah menjadi pertumpahan darah di seluruh negeri. Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang dulunya merupakan kekuatan politik yang besar, menjadi kambing hitam atas kekacauan tersebut. Setelah kudeta yang gagal, gelombang kekerasan melanda seluruh negeri, menewaskan ratusan ribu orang, dan mengubah masyarakat Indonesia selamanya. Esai ini mengkaji pembantaian di Jawa Timur dan Bali, menjelajahi konteks sejarah, aktor kunci, dan kesaksian saksi mata yang mengerikan yang mengungkapkan kebrutalan periode kelam ini. Setelah gerakan 30 September, yang juga dikenal sebagai G30S, sebuah peristiwa yang mengguncang Indonesia pada tahun 1965, Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Cadangan Strategis Angkatan Darat, mengambil alih kendali dengan cepat dan tegas. Dia dengan cepat bergerak untuk mengisi kekosongan kekuasaan, menampilkan dirinya sebagai kekuatan penstabil di tengah kekacauan yang melanda negara. Yang terpenting, Soeharto menuduh PKI mendalangi kudeta, sebuah klaim yang, meskipun dibantah oleh para sejarawan, mendapatkan daya tarik yang luas di tengah ketakutan dan ketidakpastian yang mencengkeram bangsa. Tuduhan ini menyebar dengan cepat melalui media dan propaganda. Tuduhan ini menjadi pembenaran atas kampanye kekerasan dan penindasan yang kejam terhadap PKI, dan mereka yang dicurigai sebagai simpatisannya. Ribuan orang ditangkap, disiksa, dan dieksekusi tanpa pengadilan yang adil. Kekerasan ini tidak hanya menargetkan anggota PKI, tetapi juga mereka yang dianggap berhubungan dengan komunisme. Dampak dari tindakan ini sangat luas dan mendalam, meninggalkan luka yang masih terasa hingga hari ini. Banyak keluarga yang kehilangan anggota mereka, dan trauma yang diakibatkan oleh peristiwa ini masih membayangi masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan tuduhan terhadap PKI sebagai alat politik, Soeharto berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dan memulai rezim Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Pemerintahannya ditandai dengan otoritarianisme, pembangunan ekonomi, dan penindasan terhadap oposisi politik. Soeharto mengerahkan seluruh kekuatan militer, khususnya unit pasukan khusus elit, RPKAD, untuk menghancurkan PKI dan orang-orang yang diduga sebagai pendukungnya, tanpa pandang bulu. RPKAD, yang terlatih dalam kontra pemberontakan dan dikenal karena kekejamannya, memelopori penumpasan tersebut. Bekerja sama dengan milisi lokal dan kelompok anti-komunis, mereka menargetkan tersangka komunis, kaum kiri, dan siapapun yang dianggap sebagai ancaman bagi tatanan baru. Penangkapan massal, penyiksaan, dan pembunuhan di luar proses hukum menjadi hal yang biasa ketika kampanye teror meningkat di seluruh negeri. Darah di Timur, pembantaian di Jawa Timur. Jawa Timur, dengan banyaknya pengikut PKI, menjadi fokus utama kekerasan anti-komunis. Kelompok-kelompok paramiliter, termasuk Ansor, sayap pemuda dari organisasi Islam, berpengaruh Nahdlatul Ulama, secara aktif berpartisipasi dalam pembunuhan tersebut. Dipicu oleh campuran kuat dari sentimen anti-komunis, semangat keagamaan, dan persaingan lokal, kelompok-kelompok ini menargetkan tersangka komunis dan keluarga mereka, seringkali dengan persetujuan dan dukungan diam-diam dari militer. Pembunuhan di Jawa Timur mencapai skala yang mengerikan, dengan seluruh desa hancur dan sungai-sungai dipenuhi mayat. Pulau Dewata tercemar, kekerasan melanda Bali. Pulau Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata, yang biasanya dipenuhi dengan kedamaian dan keindahan alam, kini tercemar oleh kekerasan yang melanda. Pulau Bali yang indah, yang terkenal dengan keindahan dan budaya Hindu yang semarak, juga dilanda kekerasan. Tempat yang biasanya menjadi tujuan wisata karena keindahan alam dan budayanya, kini berubah menjadi medan kekerasan yang mengerikan. PKI telah mendapatkan pengaruh yang cukup besar di Bali pada tahun-tahun menjelang tahun 1965, terutama di kalangan petani. Para petani yang sebelumnya hidup damai, kini terlibat dalam konflik politik yang memanas. RPKAD, yang bekerja sama dengan milisi lokal, melancarkan teror di pulau itu. Mereka melakukan operasi militer yang brutal, menargetkan siapa saja yang dicurigai sebagai komunis atau simpatisan kiri. Pembantaian dilakukan di seluruh Bali, menargetkan tersangka komunis, anggota organisasi kiri, dan bahkan mereka yang tidak memiliki afiliasi politik yang jelas.
Kekerasan ini tidak pandang bulu, menghancurkan kehidupan banyak orang yang tidak bersalah. Pembunuhan di Bali meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada tatanan sosial dan jiwa pulau itu. Trauma yang ditinggalkan oleh kekerasan ini masih terasa hingga hari ini, mempengaruhi generasi yang hidup di Bali. Suara dari liang kubur, kesaksian horor, dan kelangsungan hidup. Kengerian pembantaian tahun 1965 paling baik dipahami melalui kesaksian mengerikan dari para penyintas. Kesaksian saksi mata ini, yang seringkali dikumpulkan beberapa dekade setelah peristiwa tersebut, melukiskan gambaran mengerikan tentang kebrutalan dan ketidakmanusiaan yang terjadi. Para penyintas ingat menyaksikan eksekusi massal, penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenang terhadap orang yang mereka cintai yang tidak pernah terlihat lagi. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai pengingat nyata akan biaya manusia dari kekerasan politik dan trauma abadi yang ditimbulkannya pada individu dan komunitas. Hidup dengan hantu 1965, bangsa yang terluka. Tahun 1965 adalah tahun yang penuh dengan kegelapan dan kekerasan di Indonesia, sebuah babak sejarah yang meninggalkan luka mendalam bagi bangsa ini. Pembantaian tahun 1965 tetap menjadi isu yang sangat sensitif dan kontroversial di Indonesia. Ribuan dan bahkan mungkin jutaan nyawa melayang dalam kekerasan yang terjadi, dan hingga kini, banyak yang masih mencari jawaban dan keadilan. Selama beberapa dekade, skala sebenarnya dari pembunuhan itu disembunyikan, dengan banyak dokumen yang dirahasiakan dan fakta-fakta yang ditutupi. Pemerintah dan pihak berwenang berusaha untuk mengubur kebenaran, membuat banyak orang hidup dalam ketidakpastian. Dan setiap diskusi tentang peristiwa itu disambut dengan kebungkaman atau penyangkalan resmi. Masyarakat seringkali takut untuk berbicara, khawatir akan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi. Konsekuensi jangka panjang dari pembantaian terus bergema melalui masyarakat Indonesia, mempengaruhi generasi demi generasi. Trauma kolektif ini membentuk lanskap politik dan tatanan sosialnya, menciptakan ketegangan yang masih terasa hingga hari ini, membentuk lanskap politik dan tatanan sosialnya. Menyelesaikan warisan tahun 1965, mengakui penderitaan para korban, dan mengupayakan kebenaran dan rekonsiliasi, tetap menjadi langkah penting untuk menyembuhkan luka masa lalu. Hanya dengan menghadapi masa lalu, kita bisa berharap untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dan mengupayakan kebenaran dan rekonsiliasi tetap menjadi langkah penting untuk menyembuhkan luka masa lalu. Para penyintas dan keluarga korban terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan keadilan, berharap bahwa suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap, dan membangun masa depan yang lebih adil dan setara bagi Indonesia. Generasi muda Indonesia memiliki peran penting dalam proses ini, dengan harapan bahwa mereka dapat membawa perubahan positif, dan memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak akan pernah terulang lagi.